Selalu puji yang sama dikasih oleh Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, kita boleh senantiasa berjumpa kembali di pagi hari ini dalam persekutuan ibadah kita. Bapak Ibu Saudara yang sama dikasih oleh Yesus Kristus, kita akan menaikkan ibadah kita pada pagi hari ini. Bersama-sama kita persiapkan hati dan pikiran kita dan mereka menghadap hadirat Tuhan yang kudus. Kita memuji menyembah nama Tuhan. Baiklah, pada saat pagi hari ini kita akan menaikkan ibadah kita. Namun sebelum itu saya mengajak kita untuk bersandar sejenak. Kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena Kau yang begitu baik dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa buat kasih dan setiamu dalam kehidupan kami, sehingga pada saat hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Itu semua karena kasih dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Pada pagi hari ini kami datang kepadamu bersungguh untuk beribadah, memuji memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang senantiasa berkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga berakhirnya boleh senantiasa berjalan sesuai dengan seluruh kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Haleluya. Amin. Baiklah, saat ini kita akan memuji nama Tuhan. Kita mengatakan satu pujian yang berkata, Bapa Kau setia, Bapa Kau mulia. Kau setia.
Belas kasihan-Mu turun atas kami Tuhan. Belas kasihan-Mu turun atas kami Bapa. Jamah kami, pulihkan kami, sembuhkan kami Tuhan, sembuhkan kami Bapa. Haleluya, haleluya. Terima kasih, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kau yang kami satu, Kau yang kami tinggikan. Haleluya. Makasih Tuhan. Kau Tuhan yang ajaib. Kau Tuhan yang baik bagi kami. Apapun keadaan kami, Kau selalu setia untuk menolong kami. Kau selalu setia untuk memberkati kami. Kau selalu setia untuk serta dengan kami. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat kesetiaan-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Yesus. Lawatilah semua kami Tuhan, umat-umat-Mu. Kami sadar kami ada kelemahan, ada penyakit, ada mungkin Tuhan Yesus kesulitan-kesulitan yang kami hadapi. Kami butuh uluran tangan-Mu. Kami butuh jamahan-Mu Tuhan. Kami butuh Bapa. Kami butuh Tuhan. Kami tidak mampu sendiri Tuhan. Kalau ada penghambat yaitu dosa kami, ampuni kami dari segala dosa. Sucikan kami, basuh kami dengan darah-Mu Tuhan. Yang menghambat kami diberkati, yang menghambat kami disembuhkan, yang menghambat kami menerima kekuatan dari Tuhan. Dosa-dosa kami ampuni kami Tuhan. Ampuni kami Bapa. Ampuni kami Roh Kudus. Haleluya. 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 Kalau ada pekerjaan setan yang mencoba menghambat berkat Tuhan, kesembuhan, mujizat atas kami, kami patahkan segala roh jahat, setan, iblis, kuasa kegelapan, kami tangking kuasanya, kami hancurkan kuasanya dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan akan melakukan perkara besar bagi kami. Perbuatan-perbuatan yang ajaib yang Kau akan kerjakan bagi kami Tuhan. Kami terlalu yakin Tuhan bersama dengan Allah kami lakukan perkara besar. Kami percaya Tuhan bahwa Allah turut bekerja dalam segala perkara, mendatangkan kebaikan bagi kami yang mengasihi Tuhan. Kami percaya jikalau Allah di pihak kami, tidak akan ada yang menjadi lawan kami. Jikalau Allah di pihak kami, tidak akan ada yang menggugat kami Tuhan. Jikalau Allah di pihak kami, tidak akan ada yang dapat memisahkan kami dari kasih karunia-Mu ya Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Dalam segala perkara kami butuh Tuhan. Kami butuh Tuhan, kami butuh uluran tangan-Mu. Kami butuh jamahan-Mu Tuhan. Kami butuh Bapa. Kami butuh Tuhan, kami butuh. Tidak ada kebutuhan yang penting bagi kami selain Tuhan. Kau kebutuhan kami yang tertinggi dan terpenting ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa. Terpujilah nama-Mu Yesus. Terpujilah nama-Mu Roh Kudus. Kau Allah kami yang setia dan ajaib bagi kami. Sebentar Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan Engkau berfirman-Lah bagi kami. Kami telah siap untuk mendengarkan-Mu Tuhan. Urapi kami semua. Urapi hamba-Mu, pakai lidah hamba-Mu menjadi alat di tangan Tuhan. Sehingga Tuhan, setiap kalimat kata yang keluar dari lidah hamba semua bersumber daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepada Allah yang ajaib dan luar biasa. Ini doa kami kepada-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita berkata amin. Baik, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang berkasih sama Tuhan, saat pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Roma pasal yang ke-8. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk membuka Alkitab
dari Roma pasal yang ke-8, ya. Roma pasal yang ke-8 ya, mulai dari ayat yang ke-31 saya akan bacakan bagi kita Bapak dan Ibu Saudara dengan satu perikop keyakinan iman. Nah saudara, kalau dikatakan keyakinan iman, ini luar biasa nih. Ya, iman itu adalah merupakan sebuah dasar percaya kita kepada Tuhan yang menciptakan langit, bumi, lautan dan segala isinya. Itu iman. Percaya kita, percaya total. Nah, jadi apa yang kita percaya itu, kita percaya Tuhan. Nah, ini yang disebutkan, ini yang disebut perikop ini, keyakinan iman. Berarti keyakinan akan Tuhan pencipta langit, bumi, lautan dan segala isinya. Jadi ini kita punya keyakinan kepada Tuhan. Nah, oleh karena itu dikatakan dalam ayat yang ke-1 mulai, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya yang sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama dengan Dia? Saudara perhatikan, kalau anaknya yang tunggal saja Dia nggak sayangkan, apalagi cuma kesembuhan, berkat, jabatan, pangkat, kesehatan, kekuatan. Saudara, semua yang ada itu Tuhan cuma ngomong. Susah apa bagi Tuhan ngomong, berkati si anu, sembuhkan si anu, beri dia kekuatan. Susah apa bagi Tuhan, saudara? Kalau yang termahal saja sudah lakukan, Dia tidak menyayangkan anaknya yang tunggal. Bayangkan loh saudara, anaknya satu-satunya, anaknya yang tunggal, yang sudah mempunyai tempat yang tidak ada di sana sakit, tidak ada dasar derita, di sana ada merupakan singgah sana yang begitu luar biasa, indah dan baik adanya, saudara. Tapi dia harus tinggalkan itu, dia harus datang ke dunia ini. Anaknya yang tunggal itu harus diutus ke dunia ini. Lalu saudara lihat, selama dia ada di dunia ini, dia harus menderita, mengalami sebuah penderitaan yang panjang. Bayangkan saja Bapak Ibu Saudara, dari semenjak lahirnya saja, sebelum lahir saja, dia sudah tertolak. Bayangkan saja, sebelum lahir sudah tertolak Bapak dan Ibu Saudara. Dari mana kita tahu bahwa Yesus tertolak? Tidak ada yang mau membuka pintu. Ketika Maria sudah ingin melahirkan, tapi semua pintu terkunci, tidak ada tempat, itu semua udah tertolak saudara. Lalu yang membuka tempat cuma kandang domba di Bethlehem. Nah, lalu dari situ dia harus lahir di kandang domba itu, di palungan dengan kedinginan, dan terus dia harus mengalami sebuah persoalan kehidupan keluarga yang dari tukang kayu. Ini semua penderitaan yang dialaminya saudara. Belum lagi olokan. Lalu setelah itu dia harus mengalami sebuah tekanan di mana dia harus disiksa, dipukul, disalibkan di kayu yang kasar. Tahukah saudara? Semuanya karena dosa dan salah kita. Itu dia relakan anaknya yang tunggal, menanggung dosa kita yang merah seperti kermici, merah seperti kayu kesumba itu. Nah kalau itu saja Tuhan sudah berikan, masa kita tidak yakin dengan iman kita bahwa segala sesuatu juga Tuhan bisa karuniakan kepada kita. Segala sesuatu apapun itu Tuhan bisa karuniakan bagi kita. Kalau anaknya yang tunggal saja dia nggak sayangkan, apalagi cuma hal-hal yang sementara, rumah sementara, mobil sementara, jabatan sementara, kesehatan sementara, semua serba sementara. Nah sementaranya di mana? Paling lama 70 sampai 80 tahun. Atau sementaranya di mana? Batas liang kubur, Bapak Ibu Saudara. Jadi sebenarnya kita gak usah terlalu khawatir tentang hal itu. Yang saya khawatirkan cuma satu, kalau imanku tidak yakin lagi akan Tuhan. Ini yang menjadi ketakutan, keraguan, kebimbangan dalam hidup. Ketika iman kita sudah tidak lagi yakin penuh kepada Tuhan Yesus.
Sehingga yang muncul adalah sungutan, yang muncul adalah merupakan keraguan, kebimbangan. Nah, kita tidak akan mungkin kita melihat karya-karya Tuhan yang besar dalam kehidupan kita. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih sama Tuhan, dikatakan oleh firman Tuhan firman Tuhan ini bahwa tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah, perhatikan, siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Nah saudara, pertanyaannya, adakah saya ini di pihaknya Tuhan, atau adakah saya ini pilihan Tuhan? Ini yang penting. Jadi yang terpenting bukan hasilnya, tapi apakah saya di pihak Tuhan, apakah saya pilihan Tuhan? Itu yang penting. Kalau kita di pihak Tuhan, segala sesuatu Tuhan akan berikan bagi kita. Jangankan segala sesuatu, anaknya saja diberikan bagi kita. Kalau kita menjadi pilihan Tuhan, tidak ada orang yang sanggup untuk menggugat kita, saudara. Dikatakan di situ, Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Tidak ada yang dapat gugat, tidak ada yang dapat menghukum. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapa yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang, seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu, perhatikan Bapak Ibu Saudara luar biasa, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada di sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Inilah keyakinan iman kita. Tadi udah diurut, kita di pihak Allah, ya. Kita pilihan Tuhan. Lalu dikatakan Bapak dan Ibu Saudara, kalau itu semua kita dari situ, siapa yang akan bisa memisahkan kita dari Tuhan? Ya, siapa yang bisa, siapa yang mampu memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita? Jadi oleh karena itu Bapak dan Ibu Saudara yang terkasih sama Tuhan, yang paling penting sekarang mari kita tancapkan keyakinan iman kita kepada satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dia gak menyayangkan anaknya yang tunggal. Dia merelakan sampai mati di atas kayu salib. Yesus sampai rela mati di atas kayu salib. Apalagikah yang lain? Tuhan tidak berikan bagi kita. Pasti diberikan. Apakah semua kebutuhan kita? Pasti Tuhan berikan bagi kita. Tapi pastikan Bapak Ibu Saudara, kepada siapakah itu diberikan Tuhan? Kepada orang yang berpihak, kepada orang yang berpihak kepada Allah, ya, yang ada di pihaknya Tuhan. Jadi kepada siapa itu diberikan? Kepada orang yang ada di pihaknya Tuhan. Yang kedua, kepada orang pilihan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau engkau ada di pihaknya Tuhan, engkau pilihannya Tuhan, saya yakinkan Bapak Ibu Saudara, tidak ada satu kuasa apapun, ya, satu kuasa apapun yang dapat memisahkan kita dari kasih karunia Allah. Kasih karunia Allah itu di dalam Kristus sangat penuh semuanya. Apapun menjadi kebutuhan kita ada di tangan Yesus Kristus. Alkitab berkata segala kuasa baik di bumi dan di sorga sudah diberikan kepadaku, kata Tuhan Yesus. Jadi kuasa itu ada di tangan Tuhan Yesus. Ketika kita betul-betul di pihaknya Dia, ketika kita betul-betul pilihannya Allah, saudara terkasih sama Tuhan, saya percaya semua yang menjadi kebutuhan kita itu ada di tangan Tuhan Yesus. Jadi tidak ada sesuatu yang sulit
bagi orang yang berpihak sama Tuhan. Tidak ada sesuatu yang sulit bagi orang pilihan Allah. Kalau nyawa Tuhan Yesus saja diberi, apalagi segala sesuatu Tuhan pasti berikan bagi kita. Ya, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, apapun masalahmu sekarang ini, jangan gentar dan jangan takut. Apapun penyakitmu sekarang ini, jangan takut dan jangan gentar. Gak usah anggap itu, aduh ngeri banget nih penyakit nih, gak usah saudara. Yang paling penting sekarang ini, mari belajar bertanya sama Tuhan. Tuhan, apakah aku ini benar-benar ada di pihak Tuhan? Tanya lagi, Tuhan, apakah aku ini benar-benar pilihan Tuhan? Nah, kalau saudara menjadi ada di pihak Tuhan dan saudara ada menjadi pilihan Tuhan, kenapa mesti takut dengan apapun juga di kolong langit ini? Bukankah Allah sanggup untuk menolong kita? Bukankah Allah sanggup untuk menyembuhkan kita? Dari orang yang berkata penyakit kanker stadium 4 plus sudah tidak ada obatnya, tapi saya percaya jika tangan Tuhan terulur bagi kita, jangankan kita penyakit kanker stadium 4 plus, mati sekalipun dikubur 4 hari seperti Lazarus, Tuhan sanggup untuk membangkitkannya. Jadi apalagi kan cuma sekedar penyakit. Jadi Bapak dan Ibu Saudara, dimanapun engkau berada, kalau engkau saat ini sedang sakit, sedang engkau punya masalah ekonomi, bisnis, ada mungkin masalahmu dalam rumah tangga, ada mungkin masalahmu dalam pelayanan, haleluya, saat ini yang perlu kau perbaiki. Jangan khawatirkan tentang Allah yang sanggup tolong, tapi yang perlu kita perbaiki, apakah aku betul di pihak Tuhan? Apakah aku betul pilihan Tuhan? Itu yang perlu kita perbaiki Bapak dan Ibu Saudara. Selama kita di pihak Tuhan, selama kita pilihan Tuhan, tenang saja, Tuhan akan berpihak sama kita. Tidak akan ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari Bapak dan Ibu Saudara terus semangat, terus berjalan bersama dengan Tuhan. Kita percaya bersama dengan Allah kita lakukan perkara yang besar. Bila Allah di pihak kita, tidak ada orang yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Bila Allah di pihak kita, tidak akan ada yang menjadi lawan kita. Bila Allah di pihak kita, tidak ada orang yang menggugat kita, bahwa kita akan tampil dan keluar sebagai lebih daripada seorang pemenang. Itulah jikalau Allah di pihak kita. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua dimanapun kita berada. Jangan gentar, Tuhan menyertai Bapak dan Ibu Saudara. Haleluya. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur buat firman yang kami dengar. Biarlah firman itu menjadi kekuatan bagi kami. Hari ini kami punya keyakinan iman bahwa Allah yang tidak menyayangkan anaknya yang tunggal Yesus Kristus, Dia relakan datang ke dunia sampai mati di kayu salib. Apalagi segala sesuatunya yang berkaitan dengan kehidupan, makan, minum, pakai, Tuhan tidak akan pernah Tuhan Yesus membiarkan dan meninggalkan kami kelaparan. Tuhan, Engkau akan tolong kami, Engkau akan angkat kami, jabatan Kau, pangkat Kau. Itu jikalau Tuhan izinkan, itu akan pasti kami akan alami dan akan kami terima ya Tuhan. Baik, berkat-berkat-Mu Tuhan, Kau akan tolong kami. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Semua mereka yang sakit, lemah, tidak berdaya, Tuhan Yesus kami berdoa, Tuhan bangkitkan iman mereka, punya keyakinan iman. Di dalam Kristus ada mujizat, dalam Kristus ada kesembuhan, dalam Kristus ada kemenangan, dalam Kristus ada pemulihan. Biar semua umat-Mu Tuhan datang dengan sungguh bersujud berlutut di hadapan Tuhan, karena di dalam Tuhan ada jalan keluar. Kami boleh mengalami banyak pencobaan, kami boleh mengalami banyak jalan buntu, kami ada boleh banyak mengalami pergumulan kehidupan. Tapi kami terlalu yakin, jikalau Allah di pihak kami, kami akan melihat kemuliaan Tuhan, kami akan melihat pertolongan Tuhan, kami akan melihat keajaiban Tuhan akan nyata bagi kami. Haleluya. Hamba berdoa dalam nama Yesus, apapun penyakitnya semuanya Tuhan Engkau jamah, nyatakan kuasa mujizat-Mu, sembuhkan mereka oleh luka minum Yesus. Ibu Amanda, Ibu Priska, Pak Chandra, Ibu Iren, demikian juga Saasi Tanggang, Bapak Marolo Siombing, Ibu Yuliana Sumbio, demikian juga Ibu Morita, haleluya, Ibu Morita Buntong, demikian juga Pak Apung di Malaysia, Ibu Maisa Tuhan, Ibu Rumah Pea, demikian juga Ibu Agustin, Ibu Renda, Ibu Pardosi, Ibu Sulistio, demikian juga Ibu Bapak ya Tuhan, Ibu Simajuntak di Bojong Mas, demikian juga kami berdoa kepada-Mu ya Tuhan, buat Agung,
paman daripada Pak Kaligis, orang tua atau ibu daripada Pak Ridon Siagian, Tuhan Engkau jamah, nyatakan kuasa mujizat-Mu. Pak Tampu Bolon, Tuhan sembuhkan, pulih Pak Manurung, demikian juga Pak Manurulang, sembuh, pulih. Adik kami Hersa disembuhkan oleh Tuhan, diangkat semua kelemahan tubuhnya. Adik kami Samuel, Tuhan Engkau jamah, nyatakan kuasa-Mu, mujizat-Mu nyata ya Tuhan. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan, haleluya. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur, sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu Tuhan, keajaibanmu Tuhan, keluar biasaanmu Tuhan ada atas kami Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mujizat Tuhan nyata bagi mereka yang punya usaha bermasalah. Tuhan bantu, buka jalan, buka tinta langit, curahkan berkat berlimpah-limpah, nyatakan kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau Bapa di surga. Kaulah segalanya bagi kami. Inilah Tuhan menjadi doa kami kepada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Mari angkat dua tanganmu, terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan beri kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan beri damai sejahtera. Kasih karunia Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dalam Roh Kudus menyertai, menjaga, memelihara keluar masuk pada besok sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Sama-sama kita berkata, amin. Haleluya, puji Tuhan. Sahabat mujizat dimanapun berada, saya percaya Tuhan menjamah saudara, menyembuhkan saudara, memulihkan saudara, menyatakan kasih-Nya, anugerah, kebaikannya bagi Bapak dan Ibu saudara. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jangan pernah takut, maju terus dan tetap semangat. Haleluya, amin.